Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara, kita akan membahas masalah niat sholat. Ini penting sekali, karena kebetulan banyak sekali yang telepon saya bertanya tentang niat sholat ini. Ada yang bertanya, perlukah kita niat dalam sholat? Misalnya membaca usolli, atau sengaja aku sholat. Ada yang bertanya juga, mana yang benar, pakai niat atau tidak? Sebenarnya ini maknanya sama. Jadi kita bahas sekaligus. Ini yang perlu kita luruskan supaya jangan ada salah paham di sini. Begini, perlukah kita niat dalam sholat? Yang harus kita pahami, saudara, bahwa tidak mungkin kita bisa mengerjakan sholat tanpa niat. Tidak mungkin. Jadi ketika kita mengatakan perlukah niat dalam sholat, perlu. Karena kita tidak mungkin bisa mengerjakan sholat tanpa niat. Lalu di manakah letaknya niat itu? Letaknya niat itu ketika kita diingatkan untuk sholat. Lalu kita ambil air wudhu, disitulah muncul niat sholat. Mudah-mudahan bisa difahami. Perlukah niat dalam sholat, atau sedang mengerjakan sholat, atau ketika kita mau angkat takbir? Mohon maaf, sebenarnya tidak perlu lagi kita mengucapkan usolli atau sengaja aku sholat. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, untuk apa? Sering saya kasih contoh, misalnya kita mau ke pasar, pasti ada niat. Tapi setelah kita sampai ke pasar, untuk apa lagi kita berniat? Atau misalnya, ini sering saya
jelaskan di konten-konten saya. Kita mau bikin rumah, di situ ada niat. Ketika kita mau bikin rumah, sehingga kita beli pasir, beli tanah, beli semen, dan lain-lain sebagainya, berarti itu kan sudah ada niat. Setelah rumah mau dibangun, untuk apa lagi berniat? Karena sudah dikerjakan. Contoh yang paling mudah difahami. Cuma yang paling tidak dilakukan orang-orang arif billah. Tidak ada satu orang pun arif billah melakukan lafaz niat, yaitu usolli, tidak ada ketika dia mau sholat. Karena apa? Karena bertentangan ilmu tauhid yang mereka fahami. Bertentangan. Contoh misalnya, saya kasih saudara sedikit perbandingan agar mudah difahami. Ini dalam ilmu tauhid. Ketika kita mengatakan usolli atau sengaja aku sholat, berarti kita punya daya upaya. Bertentangan dengan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Itu sangat bertentangan, bertolak belakang. Apalagi di situ terang-terang sengaja mengatakan, sengaja aku sholat. Berarti punya kuasa, nauzubillah. Sengaja aku. Ini artinya punya kuasa. Ketika kita mau sholat, seringkali orang membaca la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Tapi apa yang dia niatkan itu, apa yang dia lakukan dalam sholat, bertentangan dengan ini. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Berarti di dalam sholat itu tidak ada perbuatan kita kecuali Allah. Itulah sebabnya para arif billah atau orang-orang yang ahlinya ma'rifat, kita dituntut untuk menfanakan diri dalam sholat, mentiadakan diri, yang ada hanya Allah semata. Kita harus betul-betul sadar tentang Allah dalam sholat itu. Tidak boleh kita sadar tentang diri sendiri. Misalnya aku yang sholat, itu namanya sadar tentang diri sendiri. Aku yang ini, aku yang itu. Jangan. Kita harus sadar tentang Allah, bahwa di dalam sholat itu Allah yang berbuat. Tidak ada satupun perbuatan makhluk kecuali Allah. Sering saya katakan saudara, bahwa kita ini seperti wayang. Kita ini benda mati, seperti wayang. Wayang itu kalau tidak ada dalam, tidak berguna apa-apa. Ketika dalam itu menggerakkan wayang, maka bergeraklah wayang itu. Jadi di dalam sholat itu semua adalah tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tindakan kita. Tapi di situ kita melepaskan usolli, sengaja aku, nauzubillah. Terang-terangan di situ mengatakan sengaja, berarti punya
berkuasa. Mari kita betul-betul memperbaiki sholat kita. Kita harus betul-betul sadar tentang Allah di dalam sholat itu. Menghayati Allah artinya menghidupkan Allah dalam sholat itu. Kita harus fana. Kalau tidak, selamanya kita bermusuhan dengan Allah. Ketika kita mengatakan sengaja ke sholat, terang-terangan mengatakan seperti itu, berarti kita akan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil haknya Allah. Sekali lagi saudara, saya jelas bahwa kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Tapi yang masih mau pakai usalli silahkan saudara, tidak ada masalah. Saya tidak bisa menyalahkan karena faham kita berbeda-beda. Tetapi saya cenderung tidak pakai usalli. Memang masalah ini memang sudah antara seperti misalnya Imam Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan siapa lagi itu, Malik. Memang di sini ada perbedaan. Ada perbedaan di situ memang. Cuma kita memahami ini di dalam ilmu tauhid, karena jelas-jelas tauhid itu mengatakan bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Kalau tidak ada yang ada kecuali Allah, maka perbuatan pun tidak ada. Yang intinya di sini bagaimana kita mentauhidkan zat Allah, bagaimana kita mentauhidkan sifat Allah, bagaimana kita mentauhidkan asma Allah, dan bagaimana kita mentauhidkan af'al Allah. Di sini kuncinya saudara. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.